Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernaliani dengan nomor NIM 20360058, kelas C Manajemen Informatika. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS pada nomor 1. Yang pertama, jenis pemakaiannya dan jenis berdasarkan fungsinya. Perangkat lunak berdasarkan pemakaiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada generik, contohnya Linux, Microsoft Windows. Yang kedua spesifikasi berdasarkan pemesanannya, contohnya aplikasi untuk pendidikan, aplikasi kesehatan, dan aplikasi layanan masyarakat. Yang kedua berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, ada interfacing, menghubungkan suatu perangkat keras tertentu dengan perangkat lunak. Yang kedua operating system, contohnya Windows. Kedua, aktivitas manajemen project. Ada 6 aktivitas. Yang pertama, pembuatan proposal. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan proyek. Di sini ada analisis, pembuatan Gantt chart. Yang ketiga, perhitungan biaya proyek atau RAB. Yang keempat, pengawasan dan review proyek. Di sini ada mekanisme monitoring. Yang kelima, pemilihan dan evaluasi personil. Dan yang terakhir, aktivitas manajemen proyek, presentasi dan penulisan laporan. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Dokumen ini sebagai acuan pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya, contohnya pada pembangunan sistem informasi geografis perkebunan Provinsi Jambi berbasis web. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada tujuan, ruang lingkup masalah, definisi, akronim dan singkatan, dan yang terakhir deskripsi umum. Yang kedua ada deskripsi kebutuhan. Di deskripsi kebutuhan ada perspektif kebutuhan, yang diantaranya ada antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan perangkat komunikasi. Yang kedua ada fungsi produk. Yang ketiga karakteristik pengguna, ada batasan-batasan, dan yang terakhir asumsi dan ketergantungan. Yang ketiga kebutuhan fungsional perangkat lunak. Yang pertama ada use case diagram. Use case spesifikasi diantaranya ada login, ubah password, kelola data perkebunan, kelola data pemilik perkebunan, kelola data hasil kebun, kelola pengguna, kelola jumlah hasil perkebunan, tampilan peta perkebunan, dan tambahan poin perkebunan. Dan yang terakhir ada analisis kebutuhan data. Ada dua, yang pertama ERD, yang kedua data definition, diantaranya data user, data pemilik perkebunan, data perkebunan, data hasil kebun, data kabupaten, data kecamatan, data role, dan data jumlah. Fungsi pemodelan adalah menganalisa dan memberikan prediksi dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan dengan alur informasi atau langkah-langkah dari rangkaian proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Contohnya dengan model spiral, prototype, atau waterfall. Model desain adalah proses tahapan untuk menjabarkan semua aspek software yang dibangun dan juga menjadi referensi dalam menilai kualitas sebuah software, di mana memberikan suatu sudut pandang yang bervariasi dalam melihat software. Contohnya desain antarmuka atau interface.
Jadi di sini memeriksa kumpulan informasi yang telah dilakukan dalam tahap analisis, kemudian membuat sketsa antarmuka, memetakan objek user ke dalam antarmuka yang spesifikasi.